لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa kita memuji dan memujanya atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat Islam yang hari ini masih melekat pada diri kita, atas karunia iman yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membimbing kita untuk melaksanakan salat berjamaah, untuk hadir di majlis yang mulia ini, untuk membaca kalam-kalamnya, membaca ayat-ayatnya, membaca Al-Quran, kitab yang paling agung, yang diberikan kepada Nabi yang paling agung, melalui malaikat yang paling agung, dari Zat yang Maha. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah pada hari ini atas karunia sehat yang Allah berikan kepada kita. Dengan karunia tersebut, kita bisa hadir di majlis ini, bisa melaksanakan ibadah, bisa berkumpul, menjadi ukhuwah, persaudaraan, dalam rangka menuntut ilmu, kesehatan yang tidak dimiliki oleh sebagian saudara kita hari ini yang tengah terbaring di rumah sakit atau di atas pembaringan dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali akan membuka lembaran-lembaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebulan lamanya, sebulan yang lalu kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dari surah An-Nas sampai kepada surah Al-Falaq, dan kita sampai kepada surah yang akan kita baca, yang akan kita pelajari bersama, akan kita renungi makna-maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat tersebut melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Surah itu adalah surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu semuanya, dan insyaAllah bapak-bapak semuanya dan juga para ibu telah menghafalnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu
surah Al-Ikhlas ini surah yang ke-112. Surah ini diturunkan atau tergolong ke dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Disebutlah surah Makkiyah. Al-Ikhlas artinya adalah keikhlasan. Namun pertanyaannya, apakah keikhlasan tersebut yang sering kita ucapkan ikhlas, yang sering ada pada lisan kita, ataukah ikhlas tersebut memiliki makna tersendiri? Sebelumnya, jika kita nanti buka surah Al-Kafirun, kita akan mendapatkan bahwasanya surah Al-Kafirun Allah namai juga dengan surah Al-Ikhlas. Mohon maaf, para ulama juga menamai surah Al-Kafirun itu dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Disebutkan karena keduanya mengandung satu poin penting, yaitu menunjukkan berlepasnya diri dari kesyirikan, berlepasnya diri dari kekufuran. Hanya ini sangat penting sekali soal Al-Ikhlas ini. Ya, barangkali saya yakin ada hal-hal yang sangat banyak yang belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya di dalam surah Al-Ikhlas ini. Jika di dalam surah Al-Kafirun Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "Hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun." Aku enggak nyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma 'abud." Kalian juga tidak pernah menyembah sesembahan yang kami sembah, tidak pernah menyembah Allah. Maka perhatikan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berlepas diri dari orang-orang kafir, agar berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan berlepas diri dari kemusyrikan mereka. Lantas pertanyaannya, kalau begitu, apa yang ada di dalam surah Al-Ikhlas? Di dalam surah Al-Ikhlas, jika Allah di dalam surah Al-Kafirun memerintahkan kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dari perbuatan mereka, maka di dalam surah Al-Ikhlas Allah lah yang melepaskan dirinya dari semua dakwahan klaim yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki. Itu adalah klaim kebatilan, dakwaan kebatilan. Itu adalah perkataan yang sangat munkar yang Allah Subhanahu wa taala benci. Allah melepaskan dari itu semua. Jadi Allah memerintahkan kita semuanya berlepas diri dari kemusyrikan dan kekufuran. Allah pun sendiri berlepas diri dari kemusyrikan dan kekufuran. Nah, oleh sebab itu, inilah kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan surah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu artinya murni, bersih. Allah bersih dari sekutu. Allah bersih dari perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala pun suci sifat-sifatnya. Makanya disebut dengan surah Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu artinya murni. Murni. Tidak tercampur oleh apapun. Sifat Allah itu murni. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak boleh ada yang menyamainya. Bahkan di dalam surah Al-Ikhlas ini Allah memurnikan semurni-murninya sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas ini seakan-akan Allah menjelaskan sifat-sifat yang paling inti. Apa itu? Yaitu sifat-sifat yang menjadi syarat sebagai Tuhan.
syarat sebagai Tuhan. Karena Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita. Maka kalau kita bertanya, saya bertanya sekarang pada bapak-bapak, apakah semua sifat Allah disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas? Jawabnya tidak, jelas. Ya, bagus. Tidak semua sifat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Namun Allah sebutkan beberapa sifat ini saking ikhlasnya, saking murninya. Allah sebutkan beberapa sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, secara umum kita itu diperintahkan oleh Allah itu untuk meneladani sifatnya. Perhatikan, Allah Maha berilmu. Kita diperintahkan untuk berilmu, betul tidak? Allah itu zat yang maha pengasih, penyayang, welas asih. Kita juga diperintahkan untuk berkasih sayang. Betul tidak? Dia. Demikian. Namun di dalam ayat ini tidak boleh. Di dalam sifat ini tidak boleh ada makhluk satupun yang menyamai dengan sifat-sifat Allah yang berada di dalam surah ini. Karena sifat-sifat ini menjelaskan tentang syarat sebagai Tuhan. Apa itu yang pertama? Sebagaimana yang kita baca. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama, Tuhan itu harus esa. Harus tunggal, itu Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu harus tidak membutuhkan kepada siapapun dan kepada apapun. Sebaliknya, semua butuh kepada Tuhan, kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu tidak boleh dilahirkan, apalagi melahirkan. Dan yang keempat, Tuhan itu tidak boleh ada yang serupa atau sama dengannya. Itu Tuhan. Maka jika kita berlakukan sifat-sifat ini kepada Tuhan-Tuhan selain agama kita, lolos gak? Saya ulang lagi. Kalau kita berlakukan keempat karakter sifat ini kepada Tuhan-Tuhan selain agama Islam, apakah mereka lolos? Oke, kita sebutkan seperti itu. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang sangat mulia, Nabi Isa alaihissalam, yang diklaim oleh orang Nasrani bahwasanya beliau adalah anak Allah, anak Tuhan. Lolos dia. Kenapa? Karena dia dilahirkan. Dalam ayat ini syarat menjadi Tuhan, syarat sebagai Tuhan, ya, adalah tidak boleh dilahirkan. Sedangkan Nabi Isa dilahirkan. Wa yamshuna fil aswaq. Jalan-jalan di pasar. Karena ya'kulani ta'am, kata Allah. Keduanya ibunya Maryam dan juga beliau Nabi Isa makan juga. Tidak layak untuk menjadi Tuhan. Butuh kepada orang lain. Pergi ke pasar belanja, cari makan. Butuh kepada orang lain, gak layak jadi Tuhan. Uzair pun demikian. Yang diklaim oleh Yahudi bahwasanya Uzair itu adalah Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi, Maha suci Allah dari perkataan yang mereka katakan tersebut. Berhala lolos ke jadi Tuhan? Kenapa? Kira-kira mana Pak? Poin mana yang menjadikan berhala ini tidak lolos? Poin yang pertama, Tuhan itu esa. Yang kedua, Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, semua butuh kepada Tuhan. Tidak dilahirkan, apalagi melahirkan, dan juga tidak ada sekutu atau tandingan. Maka berhala itu tidak lolos. Di antaranya poin yang kedua, karena Tuhan tidak boleh membutuhkan. Sekarang yang butuh itu berhala atau manusia yang menyembahnya? Berhalanya. Dia dikasih makanan, dikasih sesajen, ya enggak, dimandiin kembang. Butuh kepada manusia. Kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Itu adalah bukan karakter Tuhan. Itu tidak layak menjadi Tuhan.
Ibu-ibu? Baik. Jadi setelah melalui seleksi, tidak ada yang lolos kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Ya, "Qul huwallahu ahad." Pak, kita belum masuk ke tafsirnya, Pak. Ini masih mukaddimah, ini masih pembukaan. Baik. Saking agungnya surah Al-Ikhlas ini, karena mengandung tadi sifat-sifat yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah Al-Ikhlas dan memerintahkan kita untuk membacanya. Bahkan tidak ada ketika surah Al-Kafirun suruh dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Ikhlas pun menyertainya. Bapak tahu nggak ibu-ibu kapan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu dibaca? Ayo kapan? Yang pertama adalah qabla subuh. Itu kita membaca Al-Kafirun dan membaca Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu ba'diyah maghrib. Kita pun membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian salatul witr. Rasulullah memerintahkan salat witir membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian salat setelah tawaf Ka'bah di belakang makam Ibrahim. Bukan makam, Pak ya. Ini makam itu bahasa Arabnya tempat berdiri. Karena dahulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu munyal batu itu naik tuh ya, di sana. Bukan makam, enggak ada di sana makam Nabi Ibrahim. Ya. Di belakang makam Nabi Ibrahim kita salat baca apa? Baca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya, bahkan Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibaca meskipun tidak disertai dengan surah Al-Kafirun. Kapan? Ketika zikir pagi, petang kita diperintahkan untuk membaca. Sebelum tidur pun kita diperintahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Ya. Baik. Ini keutamaan surah Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas juga yang disebutkan di dalam hadis An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad wa yuraddiduha. Kata Abu Sa'id, ada seseorang mendengar seorang yang lainnya dia membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad wa yuraddiduha, dia senantiasa mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Bapak-bapak ibu begitu enggak? Ibu-ibu. Namun coba lihat ya, nanti bedanya apa? Diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari orang ini yang dengar itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Terus diceritakan kepada Rasulullah. Wa ka'anna ar-rajula, kata Abu Sa'id, yataqaluha. Kayaknya orang ini dengan nada meremehkan orang yang tadi yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang begitu. Diceritakan kepada Rasulullah tapi seolah-olah kayak meremehkan. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas ini sama sebanding dengan sepertiganya Al-Qur'an. Ini keutamaan surah Al-Ikhlas. Baik. Di dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id, masih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Adakah di antara kalian yang sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an? Berapa juz? Sepertiga Al-Qur'an 10 juz di dalam satu malam. Masyaqqa dzalika alaihi. Hal itu berat ternyata. Wa qalu, dan mereka langsung menimpal para sahabat, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah? Siapa kiranya yang mampu di antara kami untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam?
Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Allahul wahidus samadu sulusul Quran. Tahu enggak kalau Allahus samad itu adalah sepertiganya Al-Quran? Maksud dari sepertiganya Al-Quran, para bapak, para ibu, yang harus dipahami bukan begini. Ya. Bukan misalkan kalau membaca Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali Al-Ikhlas berarti hataman. Bukan begitu. Mau hataman lah. Kok udah cepat sekali udah selesai? Cukup 3 surah Al-Ikhlas. Bukan begitu. Atau ketika salat enggak baca surah Al-Fatihah, bacanya surah Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Kenapa enggak baca Al-Fatihah? Karena udah sebanding dengan Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Pak, enggak ada yang bilang begitu. Para ulama enggak ada yang bilang begitu. Tetap saja salat itu enggak sah tanpa Al-Fatihah. Enggak sah salat tanpa Al-Fatihah. Maksud di antara disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sebanding dengan sepertiganya Al-Quran karena kandungannya. Bahwasanya surah Al-Ikhlas ini mengambil sebagian dari seluruh kandungan isi Al-Quran. Karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran ini terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, Al-Quran ini berisi tentang hukum. Banyak istilah hukum dalam Al-Quran, betul tidak? Hukum fikih, hukum talak, hukum pernikahan, ya kan? Juga banyak sekali lah hukum-hukum halal dan haram, makanan dan minuman, banyak dalam Al-Quran disebutkan hukum-hukum. Tentang waris disebutkan dalam Al-Quran hukum-hukumnya. Kemudian Al-Quran ini juga berisi tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Al-Quran ini berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diambil yang pokoknya oleh surah Al-Ikhlas, sehingga seolah-olah surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiganya Al-Quran. Baik. Ya. Baik. Dalam kesempatan lain, di dalam Sahih Bukhari ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sariyah. Sariyah itu adalah pasukan khusus yang ditugaskan dalam operasi tertentu. Militer, Pak. Rasulullah kan punya militer ya. Ada seorang ditugaskan di sana. Kemudian dia menjadi imam salat. Ketika dia mengakhiri bacaan salatnya, dia tutup dan dia pungkas dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian viral gitu ya. Kenapa viral? Kok bisa gitu? Mungkin saya mungkin para sahabat itu biasa kalau baca surah itu panjang. Kalau kita biasa baca surah pendek. Makanya pas Ramadan kalau panjang sedikit bacanya ya, viral. Kalau ini yang pendek yang viral. Gitu. Sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nanya balik. Salu, tanya aja dia. Li ayyi syai'in yasna'u dzalik? Kenapa dia buat begitu? Tanya lagi, para sahabat nanya lagi. Kenapa kamu memungkas bacaan kamu dengan surah Al-Ikhlas? Namun apa jawaban orang tersebut? Li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di sana ada sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, dan aku senang baca itu. Disampaikan lagi kepada Rasulullah. Ini jawabannya, wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan, akhbiru annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia cepat. Allah mencintai dia. Anda, dia mencintai sifat-sifat Allah, langsung dikabarkan Allah mencintainya. Ya, baik. Kemudian dalam sebuah hadis juga, kalau tafsirnya Pak pendek Pak, 4 ayat aja. Ini kita bahas semuanya tentang keutamaan. Dalam sebuah hadis sebutkan, kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada salah seorang laki-laki
yang menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftahaha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bih. Iftataha qul huwallahu ahad hatta yaqra'a minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Kebiasaan dia ketika dia mulai membaca surah setelah Al-Fatihah, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah surah Al-Ikhlas, dia selalu menyambung dengan surah yang lainnya. Terus begitu. Jadi seolah-olah dia itu pengen kalau baca dalam surah itu baca surah yang berbeda-beda, namun tidak mau meninggalkan surah Al-Ikhlas, gitu. Ya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah. Dia buat seperti itu dalam setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Kemudian teman-temannya, makmumnya apa tuh? Komentar, ya. Faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah. Engkau itu kenapa selalu membuka surah ini dengan surah ini, dengan surah Al-Ikhlas? Tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Terus kamu itu kelihatannya enggak pernah mencukupkan dengan surah Al-Ikhlas. Kamu selalu baca lagi surah yang lain. Fa imma taqra'u biha. Udahlah, kamu itu cukup dengan baca surah Al-Ikhlas saja. Wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Atau kamu hilangkan surah Al-Ikhlas ini dan kamu baca surah yang lain kalau memang kamu ingin baca surah yang lain. Jawabannya gimana? Faqalat ma ana bitarikiha. Pokoknya saya enggak bakalan ninggalin kebiasaan saya. Kata orang tersebut langsung dia bilang enggak bakalan ninggalin kebiasaan saya. In ahbabtun an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian ingin aku yang mengimami kalian, saya akan terus jadi imam. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian enggak suka, saya pun juga enggak masalah enggak jadi imam. Begitu ceritanya. Ini menunjukkan Pak memang dalam Islam bahwasanya tidak boleh imam itu seseorang yang dibenci lah oleh makmumnya. Enggak suka gitu. Ya. Harus imamnya disukai oleh makmumnya. Disukai di sini umum. Mungkin tidak ada permusuhan dengan makmumnya begitu ya. Wa kanu yarawna annahu min afdalikum. Masalahnya para makmum itu, orang-orang pada saat itu menilai dialah yang terbaik di antara mereka. Wa karihu an ya'ummahum ghairuhum, dan enggak mau ada yang mengimami mereka selain dia. Ini menunjukkan begitu disiplinnya dan begitu para sahabat ini betul-betul ta'asi meneladani Rasulullah dalam segala perbuatan dan perkataannya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah." Yang paling utama mengimami kalian itu adalah yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Ini yang mulai hilang kadang-kala di berbagai tempat, berbagai daerah. Seharusnya memang imam itu harus diseleksi. Ya, begitu. Harus yang paling bagus. Ingat, enggak boleh kita datang ke masjid, di masjid ada imamnya, ada imam rawatibnya, merasa dirinya itu udah hafal 30 juz, kemudian paling bagus bacaannya, nyelonong aja. Boleh itu. Enggak boleh itu. Ya, su'ul adab, dan enggak boleh dilarang dalam Islam. Enggak boleh seseorang mengimami di kekuasaannya kecuali biizni, kecuali dengan izinnya. Enggak boleh. Ya. Kadang-kadang anak muda ini yang baru ngafal kemarin, ya kan? Dan imamnya sudah sepuh, gitu kan? Dia tahu tajwid, tahsin bagus, ya udah aja nyelonong langsung. Ya. Diapain enaknya tuh orang seperti itu? Ya, jangan begitu ya. Tapi sudah ada imamnya begitu. Ini adalah, maksud saya sampaikan, ini kewajiban ya pada umumnya, dan memang sebetulnya cuma di negara kita kan enggak di ini kan. Kalau imam dulu itu ya sebetulnya ditentukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Ditunjuk oleh pemerintah. Hari ini kan tidak seperti itu. Ya, tapi tetap berlaku hadis Rasulullah. Yang paling utama mengimami kalian itu adalah yang paling fasih bacaannya, paling bagus bacaannya. Baik. Ya, hari
Ini gimana? Falamma atahumun nabiyyu akhbaruhu al-khabar. Ketika Nabi datang kepada mereka, mereka pun langsung menyampaikan kejadian. Kami berdialog dengan ini Pak Imam gitu ya. Dan Pak Imam ini ternyata enggak mau gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memanggil orang tadi. Bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keutamaan al-ikhlas jelas gitu ya. Tapi Nabi tetap memanggilnya. Faqala ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka? Kenapa enggak ngikutin apa yang diminta oleh teman-teman kamu? Ya, menunjukkan ya sesuatu kalau itu tidak memadaratkan, membahayakan diri sendiri, namun membuat orang lain senang, sebetulnya lakukan aja, enggak masalah. Jangan egois gitu loh. Ya. Jangan egois. Namun Rasulullah juga ingin mengajarkan kepada semuanya. Enggak lantas marahi ini, memanggil ini, begitu enggak. Rasulullah itu adalah imam yang adil, yang bijaksana. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Terus apa juga yang membuatmu kamu selalu melakukan membaca surah Al-Ikhlas ini dalam setiap rakaat salatmu? Namun orang tersebut jawab dengan jawaban yang simple. Inni uhibbuha. Ya, saya suka surah Al-Ikhlas kata dia. Gitu. Namun kata Rasulullah SAW jawabannya mengejutkan. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Tahu enggak? Kamu bilang kamu cinta surah Al-Ikhlas, inilah yang telah membuatmu masuk surga. Pak Kontan dijamin masuk surga. Udah benar masuk surga para sahabat. Ya enggak? Allahu Akbar. Kita baca surah, baca Al-Quran 30 juz belum tentu masuk surga. Dia baca surah Al-Ikhlas langsung dikabari oleh Rasulullah, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu suka surah Al-Ikhlas, ini yang buat kamu masuk surga. Langsung dapat wahyu, langsung dikabarkan. Bayangkan. Kenapa rahasianya? Jujur, Pak. Jujur. Ya. Kenapa baca surah Al-Ikhlas Pak setiap salatnya? Ya, kita alasannya lain. Ya, alasannya beda. Ya, pendek biar cepat. Ya, baik. Nah, itu pelajaran-pelajarannya. Dan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Sudah masuk adzan belum? Belum di sini. Belum? Baik, kita tunggu yang di sini ya. Baik. Nah, dan surah ini ternyata memang murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena para ahli tafsir menyebutkan, kita akan mulai masuk dalam tafsirnya. Para ahli tafsir menyebutkan turunnya surah Al-Ikhlas ini disebabkan karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, unsub lana rabbak. Hei Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhan kamu. Kurang ajar ya. Kata Udin, sebutkan nasab Tuhan kamu. Apa sifat Tuhan kamu? Turunlah ayat ini langsung. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, setelah adzan kita akan lanjutkan dan mulai kepada tafsir surah Al-Ikhlas. Satu ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita masuk kepada tafsir surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan. Siapa yang perintah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Pertanyaannya, Esa dalam hal apa? Ini harus bicara oleh kita semuanya. Esa dalam hal apa? Ada yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah. Ibu-ibu, ada yang jawab lagi? Bapak-bapak, saya kasih hadiah. Tapi minggu selanjutnya, ya, bulan selanjutnya. Baik, Pak. Siapa ini? Pak Ahmad. Ya. Esa dalam ibadah. Bagaimana Esa dalam ibadah? Bukan Esa di dalam penciptaan.
Bukan dalam penciptaan, bukan. Bukan. Beribadahan. Bukan dalam penciptaan. Bukan. Bukan juga dalam pemberian rezeki, bukan. Hah? Apa? Semuanya. Oke, saya kasih pilihan. Esa dalam peribadahan saja atau dalam semuanya? Ayo Pak, kok jadi ujian? Ayo Pak, iya Pak. Gini Pak, dikasih kesempatan dulu. Satu, ya, saya kasih kesempatan. Esa dalam peribadahan atau esa juga dalam yang lainnya? Esa dalam segala aspek. Baik. Hah? Mutlak. Apanya? Terjemahkan. Apa maksudnya? Apa artinya? Fi dzatihi, dalam zatnya, fi dari kemampuannya. Baik, dari segala aspek. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Apa? Dalam wujudnya esa, tunggal. Baik Pak, tolong jawab. Ini akan menjawab pertanyaannya. Ya. Apakah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dulu, mengetahui enggak kalau Allah pencipta mereka? Mengetahui. Kalau tahu, kalau esa dalam penciptaan, berarti apa bedanya kita dengan orang musyrik? Mereka juga tahu kok pencipta mereka adalah Allah. Kita tuh meyakini pencipta kita adalah Allah. Ustaz, kata siapa? Bukan kata saya Pak. Ayo kita buka sama-sama Al-Quran. Nanti saya jelasin ininya, paket lengkapnya. Apakah orang musyrik tahu enggak kalau yang mengatur alam semesta ini Allah? Tahu. Mereka tahu enggak yang memberi rezeki itu adalah Allah? Tahu. Yang memiliki segalanya Allah tahu enggak? Tahu. Saya jelaskan ayatnya, saya sebutkan ayatnya. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik, "May yarzuqukum minas samawati wal ardh." Katakan, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ya, penglihatan kita, pendengaran kita. Wa may yudabbirul amr. Atau dalam ayat, wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mematikan? Wa may yudabbirul amr. Katakan juga siapa yang mengatur seluruh penciptaannya ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Enggak ada bedanya. Ya kan? Makanya esa itu bukan itu yang dimaksud, Pak. Jadi dalam semua hal, mutlak dalam segala aspek, salah. Esa yang dimaksud, yang paling eksplisit, yang paling khusus adalah esa di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan esa dalam penciptaan. Kalau esa dalam penciptaan, orang musyrik pun tahu. Yang mengatur mereka tahu, yang memberi rezeki mereka tahu. Al-Quran yang menceritakan, banyak sekali Al-Quran mengatakan, "Qul ya man khalaqas samawati wal ard." Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Allah sendiri yang mengabarkan. Mereka akan mengatakan Allah. Coba tanya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tanya, siapa yang telah menciptakan mereka? Apakah Yesus? Bukan. Siapa yang telah menciptakan Adam? Ya Allah, nggak mungkin Yesus. Yesus ini lahirnya juga dulu ini ya. Lebih gimana sih? Nggak masuk akal kalau bilangnya Yesus. Ini udah nggak masuk akal sama sekali. Allah, mereka tahu semuanya. Allah, makanya hal tersebut itu tidak dijadikan standar keimanan.
Yang dijadikan standar keimanan yang dimaksud ahad itu adalah esa dalam peribadahan. Maksudnya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tuhan-Tuhan banyak selain Allah. Sesembahan banyak selain Allah. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang bergerak sampai yang enggak bergerak. Ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah juga para malaikat, ada yang disembah. Menyembah batu ada, menyembah pohon ada, menyembah patung ada. Semua itu sembahan. Allah katakan juga itu adalah sesembahan karena disembah oleh manusia. Namun tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah sesembahan yang benar. Yang berhak disembah itu tetap hanyalah Allah. Nah itu jawabannya Pak. Ya, nanti kita cari lagi pertanyaannya biar dapat hadiah. Baik. Nah, makanya di sini dalam tafsirnya qul ya Muhammad huwallahul mutafarridu bil uluhiyyati la yusyarikuhu ahadun fiha. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu yang Maha Esa bil uluhiyah dalam ketuhanan, dalam peribadahan maksudnya al-ilah, sesembahan, penyembahan makhluk kepadanya. La yusyarikuhu ahadun fiha, tidak boleh ada yang sama, yang bersyirikat dengan Allah dalam hal peribadahan. Baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Apa yang kalian sembah itu, mereka tidak memiliki sedikit pun, bahkan itu adalah setipis kulit ari. Mereka tidak memilikinya, kata Allah. Sampai di Al-Qur'an disebut seperti qitmir, kulit ari. Mereka tidak memilikinya. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Hei manusia, dengarkan. Telah dijadikan satu perumpamaan untuk kalian. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Orang-orang yang kalian seru selain Allah apapun itu, mereka tidak akan mampu menciptakan walaupun seekor dzubab lalat. Walau ijtama'u lah, bahkan kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Ini yang menjadi bukti keesaan Allah. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah itu otaknya ada yang konslet. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak selaras dengan dalil-dalil pendukungnya. Seharusnya kalau mereka yakin yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, seharusnya kalau begitu ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Namun mereka menentang fitrahnya itu sehingga mereka sesat. Begitu. Ya, logikanya begitu. Kenapa mereka itu akhirnya dijadikan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam Al-Qur'an kan banyak kan la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, menggunakan pikiran kita. Gitu. Nah, jadi di dalam uluhiyah, ketika Allah yang menciptakan, hanya Allah sang pencipta, maka demikian juga hanya Allah yang mengatur. Barang siapa yang meyakini adanya pengatur selain Allah, yang diberikan hak otonomi oleh Allah untuk mengatur alam semesta atau sebagiannya, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan para malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur, mereka tidak memiliki hak pengaturan yang sempurna. Mereka tidak memiliki hak semena-mena untuk mengatur. Yang mengatur angin, yang menurunkan hujan, mereka tidak akan melakukan kecuali atas izin Allah terlebih dahulu. Apalagi selain para malaikat. Maka bagaimana lagi kalau ada keyakinan penguasa pantai selatan siapa? Oh, kan? Coba Pak, saya nggak bakalan sebutkan hukumnya, timbang saja sendiri. Penguasa pantai selatan, Ratu Nyai Roro Kidul. Penguasa Gunung Merapi, Mak Lampir. Itu semuanya adalah akidah batil. Tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan dalil-dalil kita. Siapa yang meyakini hal tersebut, bahaya sekali. Allah yang mengatur semuanya. Yang mengetahui jumlah ikan yang berada di lautan hanyalah Allah. Yang mengetahui, dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidaklah ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Di mana dia jatuh?
kemana dia akan berlalu. Bayangkan, satu pohon aja kita goyangkan, turun, kita nggak bakalan bisa. Kalkulator pun akan pusing. Tapi Allah luas, Pak. Hutan itu kalau sekali berguguran itu berapa miliar daun, namun Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqah. Tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Allahu Akbar. Ini bukti keesaan Allah itu. Makanya kalau tahu begitu, ya nyembah kepada Allah. Ya, kita harus meyakini Allah lah yang memilikinya, Allah lah yang mengaturnya, semuanya Allah. Maka hal-hal tadi, meyakini ini, meyakini itu akan terjatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh. Bahaya, dosa besar. Ketika tidak bertobat di dunia, tidak mengucapkan syahadat lagi, maka dia akan masuk ke neraka kekal. Secara umum, Pak, ya. Saya nggak menunjuk orang. Tapi barang siapa, sebagaimana kita mengatakan, barang siapa yang berzina, dia akan dihukum oleh Allah, ya enggak? Seperti itu. Maka barang siapa yang dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dan hukum orang yang terjatuh dalam kesyirikan ketika dia belum bertobat, belum mengucapkan la ilaha illallah lagi semasa hidupnya, belum bertobat, belum memahami bahwasanya itu adalah dosa besar, dia mati, maka ketika mati dalam kemusyrikan, tidak ada ampun bagi dia. Akan masuk neraka kekal, tidak bisa diangkat dari neraka. Maka barang siapa yang memberikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin ataupun malaikat ataupun wali ataupun dewa, semuanya itu tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Meyakini orang yang mati, diyakini dia mampu mendengar. Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalian kalau doa, kalian kalau minta kepada orang yang sudah mati, ya, siapapun itu, arwah atau apa, la yasma'u du'aakum, tidak akan mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u, andaikan, walaupun enggak mungkin terjadi, andaikan mereka mendengar doa kalian, apa yang terjadi? Mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doa kalian. Bayangkan begitu. Kalau kalian berdoa pada mereka, enggak bakalan mereka dengar. Kalau pun dengar, enggak bakalan bisa mengabulkan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan karena 4 ayat. Allahus Samad. Ini adalah sifat yang sangat luar biasa. Apa itu As-Samad? Para ulama berselisih. Ada beberapa tafsiran tentang Allahus Samad. Allah wahdahul maqsudu fi qada'il hawaij war raghaib. Di sini dikatakan Allah adalah maksud, tujuan ketika seseorang ingin ditunaikan kebutuhan dan hajatnya. Itulah As-Samad. Makanya kata para ulama, mereka menafsirkan As-Samad itu adalah al-mustaghni an kulli ahadin wal muhtaju ilaihi kullu ahad. Dialah yang tidak butuh kepada setiap orang, kepada seorang pun, dan setiap orang butuh kepadanya. Itu namanya As-Samad. Allah tidak pernah butuh kepada seorang pun dan kepada apapun. Semua oranglah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan As-Samad itu adalah alladzi laisa bi ajwaf, la ya'kul wa la yashrab. Dialah yang tidak berongga, tidak makan, tidak minum. Ya, karena yang berongga itu adalah makhluk manusia, ya enggak? Allah itu beda dengan makhluk. Allah ada, namun kita tidak tahu, belum pernah melihatnya. Rasulullah tidak mengabarkannya. Juga tidak pernah kita melihat yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi Allah zat yang paling gaib di antara yang gaib. Kalau malaikat Jibril meskipun gaib, namun pernah kok Rasulullah melihatnya dalam bentuk aslinya. Sayapnya menutupi dari timur sampai barat. Pernah. Namun Allah tidak pernah seorang pun melihatnya. Bahkan ketika Nabi Musa dalam Al-Quran ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tarani, hei Musa, kamu gak bisa melihat saya, kata Allah. Walakin tur ila jabal, lihat saja kepada gunung. Kalau kamu tetap maksa, fa in istaqarra makan,
Ya, makanya afwan ya. Saya takut salah dalam menunjukkan ayat. Yang jelas artinya, kalau gunung tersebut tetap dalam tempatnya, enggak hancur, fasawfa tarani, baru kamu bisa lihat. Akhirnya Allah melihat gunung. Gunung itu langsung hancur. Artinya Allah tidak bisa dilihat. Bohong orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di hari kiamat. Di sorga orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya lilladzina ahsanul husna, orang yang ihsan, yang senantiasa selalu merasa melihat Allah. Maksudnya beribadah itu seolah-olah melihat Allah, bukan dengan mata tapi dengan hati maksudnya. Ya, maka dia akan mendapatkan husna, sorga, waziyadah, dan tambahan. Nah, kata para ulama yang maksud dengan tambahan ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Qiyamah disebutkan. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah akan berseri yang masuk dalam surga. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena melihat kepada Tuhannya. Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian nanti di surga, tentu saja. Kama tarawna al-qamara lailatal badr. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna bi. Enggak bakalan desak-desakan. Ya. Kita kan nggak perlu desak-desakan melihat bulan kan? Demikian juga di surga. Orang yang beriman yang di surga akan melihat wajah Allah, dan nikmat yang paling besar melebihi nikmat surga itu sendiri. Ya, itu harus kita yakini. Baik. Jadi Allah itu tidak berongga tadi dikatakan. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Yang berikutnya ada yang mengatakan bahwasanya As-Samad, ya, setelah tadi ada yang mengatakan Allah itu tidak membutuhkan pada siapapun, namun setiap kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan As-Samad dialah yang sempurna dalam segala sifatnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat ini beliau mengatakan As-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Allah adalah Tuhan, pemimpin yang telah sempurna dalam kepemimpinannya. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Dialah zat yang maha mulia, yang telah sempurna di dalam kemuliaannya. Wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamati. Dialah zat yang maha agung, yang telah sempurna dengan keagungannya. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabaruti. Dialah yang maha perkasa, yang telah sempurna di dalam keperkasaannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmi. Dialah zat yang maha santun, yang paling sempurna, yang telah sempurna dalam kesantunannya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmi. Dialah zat yang maha mengetahui, yang sempurna dalam pengetahuannya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmati. Dialah zat yang maha bijaksana, yang sempurna di dalam kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was su'dad. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah sempurna di dalam kemuliaannya, di dalam kepemimpinannya. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadhihi sifatuh. Dialah Allah, maha suci Allah, terpujilah Allah. Itulah sifatnya. La tanbaghi illa lah. Tidak seyogianya sifat-sifat ini dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diungkapkan oleh seorang sahabat, siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dua, As-Samad. Kadang-kala Pak, kalau dalam As-Samad ini ya, kita kurang paham dengan As-Samad. Ketika kita punya masalah Pak, ya, yang langsung kita pikirkan itu adalah manusia dalam benak kita. Kita punya keperluan, kita punya utang, kita butuh ini, kita langsung berlari kepada manusia. Kita nggak pernah terbetik. Padahal As-Samad itu yang kita butuhkan itu adalah Allah. Semuanya adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Harta seseorang adalah milik Allah. Allah yang memberinya. Bahkan hatinya milik Allah. Hatinya lah Allah yang mengaturnya. Namun kenapa kita lupakan As-Samad? Di saat kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, namun perbuatan kita tidak pernah mencerminkan kalau kita punya As-Samad. Jadikan As-Samad ini dalam hidup kita As-Samad. As-Samad itu adalah nama ya, yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Dalam saat kita memintanya dan kita gantungkan diri kita, nggak bakalan rugi. Ya, nggak bakalan rugi jika kita jujur. Bahkan
Karena tadi seseorang mengatakan, aku mencintai surat tersebut, Al-Ikhlas, karena ada sifat-sifat Allah di antaranya As-Samad, langsung dikabarkan dia masuk surga. Demikian setelahnya, ya, ada 5 menit lagi, Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ini menyanggah semua klaim dakwaan yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, bahwasanya Uzair anak Allah, bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, banatullah dalam Al-Quran. Allah menyanggahnya. Bagaimana mungkin? Maka Rasulullah diperintahkan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakan Muhammad kepada mereka, andaikan Allah punya anak, saya yang pertama kali akan menyembahnya. Katakan sama mereka. Oh. Kenapa? Karena kalau anak itu pasti mirip sama orang tuanya, ya kan? Nabi Isa apakah memiliki sifat-sifat ketuhanan mirip dengan Allah? Enggak. Uzair demikian juga enggak. Nabi Uzair enggak. Apalagi selain Allah, apalagi patung, apalagi batu, apalagi ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Ini Pak, belajar tafsir ini begini. Kita paham siapa Allah, sehingga semakin cinta sama Allah. Semakin cinta sama Allah, rindu ingin ketemu sama Allah. Para ulama mengatakan, andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur detail setiap urusanmu, akan putus tuh nadi-nadimu karena rindu sama Allah. Enak. Saking sempurnanya Allah, pasti kita rindu. Coba Pak, kita punya idaman, ya kan? Begitu, siapapun itu, ya, atau perempuan mungkin kalau laki-laki, kalau perempuan ya laki-laki begitu, atau siapapun itu. Ya, ketika melihat dia itu sosok yang sempurna gitu, kita ingin berjumpa dengan dia. Demikian juga kalau kita mengenal Allah, kita akan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tuduhan yang besar yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang kafir itu mereka adalah yang paling kurang aja menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah." Enggak ada seorang pun yang lebih bersabar dari Allah atas apa yang didengar. Allah itu zat yang Maha Penyabar. Bagaimana Allah bisa bersabar? Ya, Allah adalah zat yang Maha Penyabar. Yad'una lahul walad, ada orang-orang yang menyematkan kepada Allah anak dan Allah tersakiti, tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Namun Allah memaafkan mereka, Allah pun masih ngasih rezeki sama mereka. Itulah Allah. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam surah Maryam disebutkan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Nasrani ini mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah datang dengan sesuatu yang mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Dengan perkataan ini hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh mendengar perkataan ini. Anda'u lir-rahmani walada. Ketika mereka mendakwakan bahwasanya Allah memiliki anak, wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada, kata Allah. Tidak seyogianya bagi zat yang Maha Ar-Rahman memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Karena tidaklah ada yang di langit ataupun di bumi kecuali mereka nanti hari kiamat akan datang kepada Allah dalam keadaan seorang hamba. Statusnya hamba semuanya. Ya, itu Pak. Ya, maka ini teguran bagi kita dan bagi sebagian kaum muslimin juga yang mereka mengaku Islam. Mereka ikut-ikutan dengan perayaannya orang-orang kafir, khususnya perayaan yang itu sebagai momen yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, yang mendakwakan telah lahir putra Allah, telah lahir anak Allah, kemudian memberikan selamat kepada mereka. Bagaimana? Salatnya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dia mengucapkan selamat. Bagaimana itu Pak kira-kira? Coba saja diresapi dengan iman. Ya. Baik. Ya. Itu bukan
apa? Toleransi. Toleransi itu membiarkan mereka beribadah di tempat masing-masing, jangan mengganggunya, jangan ngebom. Biarkan mereka, karena dilindungi oleh pemerintah. Namun jangan juga ikutan. Kan atas turunnya surah Al-Kafirun, suruh berlepas diri, itu pun karena itu. Mereka datang kepada Rasulullah, Muhammad, sembah Tuhan kami dong. Sesaat kami juga akan sembah Tuhan kamu sesaat. Namun apa kata Rasulullah? Turun wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya enggak bakalan nyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abuduna ma 'abud. Kalian juga enggak nyembah apa yang aku sembah. Diulang-ulang kan? Diulang-ulang. Ini untuk menegaskan kita ini punya prinsip. Konsep Islam itu jelas. Ya. Baik. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah pas. Dan tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi Allah memiliki pendengaran, Maha pendengar, Maha melihat. Maksudnya Allah ada, kita ada, namun keberadaan kita berbeda dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, kita mendengar, namun pendengaran kita dan pendengaran Allah berbeda. Ya. Allah melihat, penglihatan Allah, penglihatan kita berbeda. Itu. Ya. Sifat kita berbeda. Tidak yang setiap yang namanya sama, misalkan kaki. Ya. Allah memiliki kaki dalam hadis. Namun itu saja kita tidak samakan. Ya. Kita juga enggak mau kan? Ya, Bapak disamakan kakinya dengan kaki kursi gitu. Kenapa disebut kaki? Kursi. Ya, wajahmu seperti tembok, wajah tembok. Emang tembok punya wajah? Kok tahu juga punya wajah? Ya, ada kalimat-kalimat yang dalam benak kita itu memang kita bisa menggambarkan. Kalau sudah jelasin, ya pokoknya gitu deh. Gitu ya. Ya, punya kaki kursi, tapi kakinya sama nggak dengan kita? Ya beda. Hewan pun banyak. Ya, yang punya kaki kakinya beda-beda. Begitu juga Allah. Ya. Allah ada. Zat ada, Allah itu terpisah dari makhluknya. Allah mengatakan summastawa 'alal 'arsy. Ya, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Namun kita tidak tahu, makanya kita tetapkan sifat-sifatnya, namun juga kita tidak menyamakannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan belajar surah Al-Ikhlas ini ya semakin kita tahu, mengerti apa yang dimaksud dengan Esa. Apa yang dimaksud dengan Esa? Kita semakin paham kalau kita itu punya zat yang namanya As-Samad. As-Samad. Ya. Mudah-mudahan memberikan banyak faedah dan insyaallah ya, pada kesempatan berikutnya kita akan teruskan kepada surah Al-Masad ya atau surah Al-Lahab insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.